Halo, selamat pagi saudara. Anda menyaksikan program Sapa Sulsel di Kompas TV, independen terpercaya. Seperti biasa selama 30 menit ke depan, saya Panca Rizky akan menemani Anda dengan sebuah perbincangan yang inspiratif dan juga menarik untuk mengisi pagi Anda hari ini. Saudara, menjelang perayaan Imlek pada 10 Februari mendatang, sejumlah persiapan dilakukan. Nah, umat Buddha menyambut Imlek dengan penuh sukacita. Berbagai tradisi dilakukan saat momentum Imlek. Lantas, apa tema Imlek tahun ini dan bagaimana memaknai tahun baru mendatang? Hal ini akan kita bahas bersama Biku Bodhi Jagarapanyo Mahatera, pembina dan pengarah Walubi Pusat DKI. Selamat pagi, Bante. Selamat pagi. Kabar sehat ya? Sehat. Siap. Dan juga telah hadir bersama kami di studio, ada Bapak Erdi Wijaya, Ketua KCBI Sulsel. Selamat pagi, Pak Erdi. Apa kabar, Pak? Baik. Sehat ya? Walafiat. Siap. Nah, ini kan tidak terasa tidak sampai 2 minggu ya Pak. Iya, kurang. Kita akan merayakan warga Tionghoa di Sulawesi Selatan khususnya akan merayakan tahun baru Imlek. Iya. Nah, saya ke Bante dulu nih. Sebenarnya tahun ini makna tahun perayaan Imlek ini apa sih? Apalagi kan tahun ini kita memasuki tahun naga kayu. Nah, dari Bante sendiri tema tahun ini dan juga maknanya seperti apa, Bante? Baik. Salam sejahtera, namo buddhaya bagi masyarakat yang ada di Kota Makassar ini. Tahun ini kita punya tema yang mungkin lebih universal, itu merajut kebersamaan dan mewujudkan perdamaian. Baik. Nah, tujuan daripada makna ini adalah kita ini harus mengerti bahwa perayaan Imlek dari tahun ke tahun itu mempunyai makna yang sangat dalam. Baik. Dan makna yang terkandung di dalam ini, setiap perayaan atau di mana perayaan Imlek itu berada adalah untuk mengajak kumpul keluarga, sanak saudara, dan handai tolan, apa semua cucu-cucu, dan mereka kesempatan mempunyai waktu yang harus mereka kebersamaan. Baik. Dan selain itu juga kita memperingati pergantian Sio. Kebetulan tahun baru nanti ini, tahun baru Imlek ini adalah tahun naga kayu. Betul. Sehingga ini salah satu tanda pergantian tahun dari tahun ke tahun itu. Sehingga orang tua, anak-anak, cucu, mereka bisa datang berkumpul di rumah orang tua untuk saling bersilaturahmi dan saling mengucapkan salam. Inilah kebersamaan yang kita, jalinan yang erat yang kita pupuk, yang kita kembangkan, sehingga tidak ada jarak antara orang tua dengan anak, dengan cucu dan lain-lainnya. Baik. Itu yang sangat penting, yang harus tetap dijaga di dalam satu keluarga. Baik. Itu yang saya garis bawahi adalah kebersamaan ya, yang menjadi tema kental di tahun baru Imlek mendatang ini. Betul. Nah, kalau boleh tahu persiapannya nih jelang Imlek yang kurang lebih 2 minggu ke depan akan kita songsong ini seperti apa, Bante? Baik. Di semua wihara, di semua rumah, dan di semua tempat, apalagi di wihara yang kita katakan tadi, baik, itu tradisi yang sudah ada sejak lama sekali adalah mereka membersihkan patung, rupang, atau altar wihara. Mereka ada yang mengecat ulang, ada yang yang paling intinya itu dimandikan lah begitu. Baik. Itu persiapan pertama. Dan dari Walubi sendiri tahun ini sudah beberapa tahun, sudah 5 tahun kalau tidak salah. Terakhir yang baru-baru ini kita melakukan kegiatan baksos. Bakti sosial. Baik. Bakti sosial itu dalam bentuk kita memberikan sembako dan terutama angpau. Baik. Ya, itu yang khas satu gitu ya. itu tradisi khas yang harus ada begitu. Kepada masyarakat yang di sekitar kita yang tidak mampu. Ini bukan cerita tentang agama, tapi ini cerita tentang kebersamaan. Baik. Jadi Walubi memberikan bantuan sembako itu tidak lihat agama Buddha saja, Kristen saja atau Islam, semua ada. Baik.
Sehingga ini Imlek ini kita harus ciptakan satu kebersamaan. Itu semua kalangan bisa menikmati, merasakan meriahnya, sakralnya namanya Imlek itu. Baik. Sehingga dua persiapan ini saya rasa cukup bagus. Sehingga masih banyak persiapan-persiapan, tapi itu bersifat pribadi. Tapi secara global atau secara nasional, umum, inilah yang baksos itu yang paling terutama. Baik. Sehingga makna dari yang dikatakan Imlek bukan milik satu golongan atau satu kelompok, tapi milik kita semua. Baik. Ya. Nah, saya ke Pardi nih sekarang. Ya. Kalau tadi dari Walubi adalah bakti sosial dan juga pembersihan patung. Nah, dari KJBI Sulsel sendiri seperti apa, Pak Erdi? Oh ya, terima kasih. Jadi begini, kalau kita sih sebenarnya kan KJBI itu adalah anak organisasi dari Walubi. Baik. Tapi berbedanya mungkin kalau di KJBI itu terus terang itu adalah sekumpulan orang yang dianggap ya, karena nggak enak juga kalau kita bilang pasti. Dianggap itu cendekia. Jadi di sana yang diharapkan adalah pemikir-pemikir yang mampu memberikan pemikiran untuk kemajuan agama Buddha. Nah, untuk ke dalam tahap Imlek ini, memang kami bersama dengan Walubi kemarin telah melakukan bakti sosial, membagi bingkisan paket Imlek. Itu disalurkan juga bukan hanya kami secara organisasi, tetapi kami juga menyalurkan melalui Yayasan Wihara dan Kelenteng. Sehingga diharapkan terjadi pemerataan dalam pembagian, karena kemungkinan kami tidak memiliki cukup waktu untuk melakukan secara keseluruhan secara organisasi sendiri. Baik itu, padahal ini adalah kolaborasi Walubi dengan KJBI Sulsel. Ya, baik. Itu adalah apa namanya ini. Nah, dan dari makna apa yang diharapkan? Yang diharapkan itu sebenarnya begini. Yang diharapkan itu adalah semua menikmati kebahagiaan Imlek itu bukan cuma yang merayakan. Baik. Tapi sekeliling kami bisa ikut menikmati kebahagiaan yang kami rasakan, dan itu memang sangat sesuai dengan ajaran Sang Buddha. Baik. Bahwa semua makhluk, semoga semua makhluk hidup berbahagia seperti itu. Betul, baik. Nah, kami masih akan kembali melanjutkan perbincangan kami bersama KJBI Sulsel dan juga Walubi. Setelah jeda, tetap bersama kami di Sapa Sulsel. Pemilu 2024 adalah pesta demokrasi kita. Perbedaan pilihan jangan sampai menjadi konflik dan mencederai demokrasi itu sendiri. Jadilah bagian dari pemilu 2024 dengan mengetahui setiap tahapannya untuk Indonesia maju dan damai. Pencalonan DPD dimulai sejak Desember 2022, sementara pencalonan DPR dan DPRD dimulai sejak April 2023. Sedangkan pengumuman pendaftaran serta pencalonan presiden dan wakil presiden dimulai Oktober 2023. Dilanjutkan dengan masa kampanye pada November 2023. 11 sampai 13 Februari 2024, seluruh peserta kampanye masuk dalam masa tenang untuk memberikan waktu kepada masyarakat memutuskan secara objektif pilihannya. Berikutnya, proses rekapitulasi hasil penghitungan suara. Setelah suara dinyatakan sah, pengambilan sumpah Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia terpilih. Jadilah bagian dari perhelatan akbar bangsa Indonesia bersama teman memilih Rumah Pemilu Kompas TV. Pemilu 2024 diikuti oleh 24 partai politik. Kenali nama, logo, dan nomor urutnya. Jadilah bagian dari perhelatan akbar demokrasi negeri ini untuk Indonesia damai sejahtera. Ikuti perkembangan dan informasi terkini seputar Pemilu 2024 bersama teman memilih Kompas TV, Rumah Pemilu. Dapatkan berita dan informasi utama seputar Pemilu 2024. Ketahui serba-serbi jelang pencoblosan. Kawal prediksi hasil pemilu.
Simak analisa perolehan suara para kontestan. Ikuti rangkaian Pemilu Damai 2024 bersama Kompas TV, Rumah Pemilu. Anda kembali menyaksikan Sapa Sulsel, masih bersama saya Panca Rizky, saudara. Nah, kita tadi tentang Imlek sudah ngomongin panjang lebar di segmen pertama. Sekarang saya tertarik dong untuk ngomongin tentang organisasinya Bante dan juga Pak Erdi gitu ya. Bante sendiri tadi dari Walubi DKI. Nah, sebenarnya Walubi ini apa, Bante? Baik. Walubi ini adalah salah satu organisasi Buddhis yang menaungi banyak sekali lembaga-lembaga, kalau tidak salah antara dari 14 atau 15 lembaga keagamaan Buddha Indonesia. Baik. Bernaung di bawah yang bernama Walubi ini. Sehingga dalam melakukan kegiatan-kegiatan seperti baksos lah, ya paling utama adalah baksos itu. Karena kita banyak sekali, apakah itu pengobatan gratis, ada perayaan-perayaan keagamaan, kita lakukan bersama-sama. Sehingga lebih terkoordinasi, lebih terkoordinir, lebih tersusun rapi. Sehingga setiap perayaan itu bisa kita lakukan dengan benar. Baik. Dan tidak menjadi spora-spora atau menjadi kelompok-kelompok kecil yang nanti kegiatan-kegiatan ini nanti tempat A bikin satu kegiatan lagi kecil, ini nanti, jadi kita lakukan bersama-sama. Terkoordinasi sehingga ini bisa nanti muncul makna yang lebih nyangkut di hati. Baik. Sehingga semua umat Buddha bisa merasa tidak ada kelompok besar, tidak ada kelompok kecil, tidak ada yang dominan, nanti tersisihkan atau apa, semua kita maju bersama di dalam salah satu kelompok yang namanya bendera kita adalah Walubi. Baik. Walubi ini sudah eksis dari sekitar 20-30 tahun yang lalu. Cukup lama ya? Cukup lama. Baik. Nah, di kepemerintahan juga kita cukup ada hubungan baik dengan pemerintah. Jadi sehingga kalau ada seperti yang saat ini banyak yang berjalan ke bawah-bawah itu adalah FKUB. Apa itu, Bante? Forum Kerukunan Antar Umat Beragama. Baik. Nah, di situ di dalam ini uniknya di FKUB ini ada 6 agama. Jadi kalau ada kegiatan-kegiatan seperti ulang tahunnya lembaga-lembaga kecil, Baik. ke-6 agama ini bisa muncul di situ. Nggak usah melibatkan dari tingkat pusat atau dari mana. Kan di seluruh Indonesia ini ada namanya FKUB. Baik. Sehingga kebersamaan, kerjasama, kerukunan, kedamaian dapat diciptakan dari kelompok yang terkecil di daerah. Sehingga jangan sedikit-sedikit kita tunggu pusat. Baik. Sedikit-sedikit tunggu pusat. Pusat sudah tidak ada waktu lagi untuk dalam hal yang ini, untuk tingkat-tingkat daerah. Sehingga peran serta atau kegiatan yang itu tanggung jawab dari Walubi adalah bagaimana mempersatukan kelompok-kelompok. Semua agama juga memiliki kelompok-kelompok kecil. Baik. Sehingga bisa tidak mewakili pikiran dari kelompok kecil, nanti bisa kacau dunia ini. Baik. Ya. Berarti sangat erat gitu ya Sangat erat kekeluargaan sekali di dalam organisasi ini. Iya, betul. Dan Nah, ini di setiap provinsi ada, Bante? setiap provinsi seharusnya di Makassar Kota. ada. Baik. Ada, dan pokoknya setiap provinsi kota ya. Nah, itu pasti ada. Pasti ada Oke. semuanya. Manado juga ada. Pokoknya yang pasti ada. Oke, baik. Karena baik. ini harus dijaga kebersamaannya. Dengan Walubi itu dengan berhubungan bukan antar agama Buddha saja, tapi antar Seluruh agama. seluruh agama yang ada di
Indonesia ini. Baik. Oke. Nah, itu dari Walubi sendiri. Nah, Ya. KCBI Sulsel sebagai anak organisasi gitu ya, tepat saya katakan seperti itu, dari Walubi. Ini berdirinya dari kapan, Pak Erdi? Kalau KCBI Sulsel sendiri resminya berdiri itu 1 tahun lalu. 1 tahun yang lalu? Ya, Oke. KCBI Sulsel resminya berdiri 1 tahun lalu. Itu sebenarnya KCBI udah lama secara pusat, tetapi untuk Sulawesi Selatan kurang lebih 1 tahun yang lalu berdirinya. Nah, itu bahkan kami juga telah audiens dan bersama dan bertemu dengan Pak Wali juga pada saat itu. Baik, baik. Nah, Didukung sekali sama Pak Wali terutama. mendapat dukungan dari pemerintah Dukungan, gitu ya? Ya, pemerintah dari Baik, baik. Pak Wali. Nah, kita dari tadi ngomongin KCBI, tapi kita belum tahu nih kepanjangannya. Ya. KCBI itu adalah Keluarga Cendekiawan Buddhis Indonesia. Benar ya, Pak? Baik. Nah, perannya kemudian di dalam organisasi yang skupnya lebih besar seperti Walubi, itu bagaimana, Pak Erdi? Ya, jadi saya ceritakan sedikit bahwa memang KCBI itu anak organisasi dari Walubi. Tujuannya didirikan adalah mengumpulkan para pemikir cendekia, Baik. Nah, cendekia atau pemikir ini itu bukan berarti dia harus profesor, doktor, kan semua orang bisa berpikir. Baik. Mau berpikir atau tidak, itu yang menjadi masalah. Nah, diharapkan bahwa dengan mendirikan KCBI ini, para pemikir-pemikir agama Buddha ingin memikirkan mengenai generasi, kelanjutan dari generasi. Salah satunya itu tujuannya, kelanjutan dari sebuah generasi. Karena kita memahami sekali dan mungkin, mohon maaf, itu dimanapun mungkin terjadi ya, tapi kami melihatnya dari sisi agama Buddha lah. Baik. Ya, bahwa pemahaman agama itu ke anak muda mungkin makin hari makin menurun lah, katakanlah. Nah, Baik. kita tidak mengharapkan itu terjadi sehingga KCBI ini dibentuk untuk mewadahi para pemikir bagaimana mengantisipasi keadaan-keadaan seperti itu. Itu yang Baik. pertama. Yang kedua, para pemikir ini diharapkan agar mampu berpikir juga untuk persatuan dan kesatuan bangsa. Bahwa kita sebenarnya semua agama samalah mengajarkan kebaikan. Baik. Jadi apa salahnya kita bekerja sama dengan semua agama, tapi masing-masing ajarannya silahkan. Betul. Tapi intinya adalah bagaimana memikirkan kebersamaan ini terjadi, karena tanpa kebersamaan sebagaimana makna Imlek tahun ini, tanpa kebersamaan tidak mungkin terwujud perdamaian. Betul. Itu yang sangat diharapkan dari KCBI, terutama KCBI Sulsel. Kemudian yang ketiga, kegiatan-kegiatannya. Jadi mungkin kalau Walubi itu beliau ke organisasi yang lebih mengarah kepada sosial, maka kami itu lebih mengarah kepada intelektual. Ya, Oke. jadi mungkin lebih seperti mengadakan seminar, Oke. seminar antara agama Buddha dengan ilmu pengetahuan, yang seperti itulah yang menjadi tugas Menjadi kami di sumbangsi KCBI. dari KCBI gitu ya. Ya, itulah Nah, sumbangsi yang diharapkan. saya boleh minta satu spesifik contoh dong, Pak Erdi, yang sudah dilakukan atau telah dilakukan oleh KCBI Sulsel seperti apa? Untuk saat ini terus terang kami masih fokus karena mohon maaf ya, ini menjelang pemilu, jadi kita masih agak menjaga juga jangan sampai ini. Kami masih sementara ini belum melakukan kegiatan kecuali berkolaborasi dengan induk organisasi kami Walubi, seperti salah satunya kegiatan pembagian bingkisan Imlek seperti kemarin. Baik. Jadi untuk Bakti mungkin sosial gitu kami ya, sembako. merencanakan Sembako. setelah pemilu. Gitu. Ya, Oke, karena baik. mengumpulkan massa juga mungkin agak Riskan gitu. Ya. Baik. Nah, kita udah ngomongin tentang pemilu nih. Saya Ya. jadi tertarik untuk mengetahui gimana sih pandangannya Bante maupun Pak Erdi tentang pemilu yang akan kita jelang tidak lama setelah Imlek. Kurang lebih 4 hari setelah Imlek kita langsung menjelang pemilu nih. Nah, itu seperti apa? Kami akan kembali seusai jeda. Tetaplah bersama kami di Sapa Sulsel.
Pemilu 2024 adalah pesta demokrasi kita. Perbedaan pilihan jangan sampai menjadi konflik dan mencederai demokrasi itu sendiri. Jadilah bagian dari Pemilu 2024 dengan mengetahui setiap tahapannya untuk Indonesia maju dan damai. Pencalonan DPD dimulai sejak Desember 2022, sementara pencalonan DPR dan DPRD dimulai sejak April 2023. Sedangkan pengumuman pendaftaran serta pencalonan presiden dan wakil presiden dimulai Oktober 2023. Dilanjutkan dengan masa kampanye pada November 2023. 11 sampai 13 Februari 2024, seluruh peserta kampanye masuk dalam masa tenang untuk memberikan waktu kepada masyarakat memutuskan secara objektif pilihannya. Berikutnya, proses rekapitulasi hasil penghitungan suara. Setelah suara dinyatakan sah, pengambilan sumpah Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia terpilih. Jadilah bagian dari perhelatan akbar bangsa Indonesia bersama teman memilih Rumah Pemilu Kompas TV. Pemilu 2024 diikuti oleh 24 partai politik. Kenali nama, logo, dan nomor urutnya. Jadilah bagian dari perhelatan akbar demokrasi negeri ini untuk Indonesia damai sejahtera. Ikuti perkembangan dan informasi terkini seputar Pemilu 2024 bersama teman memilih Kompas TV, Rumah Pemilu. Dapatkan berita dan informasi utama seputar Pemilu 2024. Ketahui serba-serbi jelang pencoblosan. Kawal prediksi hasil pemilu. Simak analisa perolehan suara para kontestan. Ikuti rangkaian Pemilu Damai 2024 bersama Kompas TV, Rumah Pemilu. Anda kembali menyaksikan Sapa Sulsel, masih bersama saya Panca Rizky dan juga Bante dan Pak Erdi dari KCBI Sulawesi Selatan. Nah, Bante, sebentar lagi kan Imlek nih. Saya boleh minta Bante untuk memberikan pesan dong atau wejangan nih ke pemirsa Sapa Sulsel yang lagi nonton tentang gimana sih nantinya kita harus bisa menjaga toleransi antar umat beragama, Bante. Baik, terima kasih. Sebenarnya kandungan makna ini sudah ada sejak lama. Bahwa setiap perayaan Imlek itu adalah satu perayaan antara saling menghormati dan saling menjaga perdamaian, kedamaian, dan kesejahteraan itu yang paling penting. Sehingga di sini kehidupan demi kehidupan bisa kita jalani bersama. Seperti contoh kita berkunjung. Dengan kita bersilaturahmi, kita berkunjung ke rumah, itu adalah salah satu tanda bahwa kita ini menerima semua apa saja yang datang. Dan ditutup dengan memberikan bingkisan berupa ampau. Baik. Itu yang paling penting. Sehingga semua orang yang datang itu bisa, siapapun itu yang datang. Ya, siapapun yang datang berkunjung, itu akan diterima. Maka oleh sebab itu di dalam setiap atau di dalam perayaan Imlek ini saya memberikan nasihat bahwa silakan atau datanglah berkunjung kepada, jangan ada prasangka buruk. Tidak akan ada itu prasangka, jangan. Karena apa? Semua yang merayakan perayaan Imlek ini akan menerima tamunya dengan baik. Pasti diberi makan, pasti diberi minum, dan pasti juga dikasih ampau. Baik. Sehingga itu orang kalau di mana-mana kalau dikasih ampau itu pasti bahagia. Nah, inilah yang kita inginkan, bahwa setiap tamu kita itu pulangnya itu membawa perasaan bahagia. Sehingga terjadinya toleransi antar umat beragama. Jangan lihat dari agama apapun, jangan lihat dari suku manapun, silakan kita berkunjung ke tetangga kita, sanak saudara kita, atau yang paling penting adalah orang yang kita hormati. Sehingga hubungan antara kita dengan nanti di masa yang akan datang lebih harmonis dan akan lebih baik, sehingga sama-sama kita bahagia sekarang untuk selama-lamanya. Salam.
Baik, itu pesan dari Bante untuk bagaimana kita menjaga toleransi antara umat beragama terutama ya. Nah, tapi kan setelah perayaan Imlek, tidak lama kemudian kita menjelang pemilu nih, tanggal 14 Februari nanti. Nah, kira-kira saya boleh minta tanggapan atau pandangan dari Pak Erdi tidak? Sebenarnya ini kan menjelang pemilu banyak nih yang akhirnya berbeda pilihan, kemudian bertentangan seperti itu di masyarakat. Sedangkan itu kan sangat kontradiktif dengan makna dari perayaan Imlek tahun ini untuk menjaga persatuan gitu dan kebersamaan. Nah, itu kira-kira Pak Erdi sendiri melihatnya seperti apa, Pak Erdi? Ya, terima kasih. Jadi begini, kalau kita di dalam secara sebagai umat beragama ya apapun itu, sebenarnya kita mengembalikan bahwa pemilu itu adalah hak pribadi masing-masing. Baik. Kalau kita tidak boleh memaksakan kehendak kita, misalnya anggaplah saya ketua KCBI, saya paksa nih anggota saya, tidak kau harus pilih si A, si B atau si C nomor ini. Nggak boleh. Tidak boleh. Tidak boleh, sama sekali tidak boleh. Kami tidak akan melakukan hal seperti itu. Dan itu memang melanggar aturan organisasi kami sendiri. Jadi itu adalah sebuah kebebasan individual. Ya. Kalau kita mengaitkan dengan agama Buddha, apapun pilihan Anda, itu ada namanya ehipasiko. Apa itu? Datang lihat dan buktikan sendiri. Jadi silakan pilih, silakan buktikan sendiri apakah dia pantas menjadi pemimpin dan apakah pilihan Anda benar. Nah, kita harapkan bahwa begini, kita boleh fanatik. Boleh, manusia itu wajarlah kalau kita fanatik, paslon kita saya dukung nih habis-habisan gitu. Itu wajar, tapi fanatiknya ke dalam diri, nggak boleh keluar. Artinya, ya fanatiknya kalau keluarnya nanti pada saat pencoblosan. Tapi tidak boleh kita keluar memaksakan kehendak. Jadi kita berharap bahwa diskusinya saja, cukup sebatas diskusi bahwa mengapa saya memilih 1, 2, 3, tetapi untuk memaksakan itu tidak boleh sama sekali. Baik. Jadi kita di dalam agama Buddha, kita sangat berharap, kita selalu mengharapkan seluruh anggota KCBI khususnya dan umat Buddha umumnya, silakan Anda berbeda pilihan, tetapi tetap berjaga kebersamaan. Dengan salah satu cara yang paling baik adalah jangan memaksakan kehendak pilihan kita kepada orang lain. Seperti itu dari ya. Pak Erdi. Ya. Baik, ada tambahan Bante? Inilah hal yang paling susah buat Bante. Bukan khusus untuk saya, tapi khususnya para Bante. Baik. Kenapa dikatakan hal yang paling susah dalam paling tersulit di dalam pemilu ini adalah apapun pilihan umat sekalian, apapun yang beragama Buddha atau siapapun yang memilih, apapun yang kalian pilih, itulah yang terbaik. Tapi Bante sendiri berdasarkan aturan tidak boleh memilih. Oke. Kenapa? Begitu Bante sudah memilih, Bante kan harus berada itu mempunyai asas kebersamaan, pemerataan. Nggak boleh pilih kasih. Jadi kalau Bante di dalam makna ini, Bante itu pasti dikatakan golput. Kenapa? Itulah hal yang Bante juga punya. Bante punya favorit. Tapi Bante nggak boleh memilih dia. Bante pun kalau mau memilih, milih dalam hati. Baik. Karena kalau Bante sudah masuk ke dalam bilik nyoblos, Bante mulai salah. Nah, maka oleh sebab itu, ini adalah hal yang paling susah buat seorang biku adalah memilih. Sudah salah aturan, salah keagamaan, secara internal. Dan sudah tidak itu lagi, berarti sudah tidak berada di tengah-tengah. Berarti ada keberpihakan. Maka oleh sebab itu, untuk semua pasalon, saya mewakili para Bante untuk meminta maaf. Tidak ada yang Bante pilih. Karena peran dari Bante Dari itu sendiri. tanggung jawab dari Bante. Kenapa? Bante itu tidak boleh. Begitu dia memilih, wah ini ada sogokannya ini. Oke, udah salah gitu ya. Sudah salah ini. Baik. Bante ini ada ini, sudah mulai salah. Salah semuanya. Maka oleh sebab itu, izinkanlah para Bante, khusus untuk agama Buddha,
berada di jalur yang tengah-tengah. Tidak ke kiri, tidak ke kanan. Itu saja. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Itu dari Bante pesannya tentang pemilu yang akan datang. Nah, secara garis besar yang saya bisa simpulkan adalah tema tahun ini adalah menjaga kebersamaan yang begitu kental di perayaan Imlek tanggal 10 Februari 2024. Nah, kita tentu mendapat pesan dari Bante dan juga dari Pak Erdi untuk selalu senantiasa menjaga toleransi gitu ya Pak. Dan juga Bante, antar umat tidak hanya warga Tionghoa saja, tapi seluruh warga dan juga umat beragama. Seperti itu ya. Baik, terima kasih Bante sudah bergabung di Sapa Sulsel pagi ini dan juga Pak Erdi dari KCBI Sulsel. Saudara, kami tutup Sapa Sulsel sampai di sini. Tetap saksikan Kompas TV, independen terpercaya, karena saat lagi masih akan hadir berbagai program menarik lainnya. Saya Panca Rizky pamit, terima kasih, sampai jumpa.